Halo guys, kembali lagi ke kita kelompok 3 untuk video podcast yang kedua. Jadi gimana kabarnya teman-teman nih? Baik-baik saja kan? Semoga sehat walafiat. Amin. Jadi untuk pembukaan podcast pada video kali ini aku memiliki sebuah pantun nih. Jalan-jalan ke gedongan. Ayo kita dengarkan podcast ini. Nah, jadi gitu guys. Jadi selamat mendengarkan. Mungkin yang selalu menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang bahwa mengapa negara sulit untuk menghilangkan koruptor yang terus saja terjadi berulang kali setiap tahunnya? Apa yang membuat negara Indonesia sulit untuk menghilangkan koruptor? Mungkin dari teman-teman sepintas juga memikirkan hal yang sama. Yuk cari tahu sama-sama lewat podcast ini. Sebelum mengetahui lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru. Dan juga begitupun gerakan reformasi teman-teman, agar teman-teman mampu memiliki gambaran kehidupan Indonesia pada kala itu. Berkaitan dengan masa Orde Baru dan reformasi, baiknya kita tahu apa yang dimaksud dengan Orde Baru. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi kan mendengarkan kata Orde Baru. Kata Orde Baru ini sering kita pelajari sejak dari SD sampai SMA. Jadi yang dimaksud dari masa Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah reformasi. Berbicara mengenai Orde Baru, kehidupan politik pada masa itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menjabat selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Banyak kebijakan yang berpengaruh pada negara kita ini. Antara lainnya kebijakan politik dalam negeri dan juga kebijakan politik luar negeri. Namun tetap saja banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Keadaan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru, pemerintah Orde Baru pada saat itu memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi trilogi pembangunan yang berisi tentang pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga yang terakhir stabilitas nasional sehat dinamis. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada sekitaran awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Diakibatkan karena pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Begitupun juga Presiden Soeharto lebih mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga pembangunan ekonomi pada masa itu menjadi terhambat oleh tingginya bahan kebutuhan pokok. Keadaan sosial budaya pada masa Orde Baru ditandai dengan adanya etnis masyarakat Tionghoa mengalami pengekangan dalam hidup politik. Karena masyarakat Indonesia tidak mempercayai kehadiran orang Tionghoa dan mengira Tionghoa menindas rakyat Indonesia. Di masa Orde Baru, pendidikan berjalan dengan lancar. Namun karena letaknya pada masa tersebut, pendidikan masa Orde Baru juga menjadi terkena imbasnya. Namun pemerintah tetap akan berusaha untuk mengembalikan pendidikan Indonesia agar kembali menjadi stabil. Kesimpulan yang dapat diambil dari masa Orde Baru adalah perlunya untuk menjadi cerminan sejarah agar kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Retaknya masa Orde Baru dipicu oleh beragam masyarakat untuk menggerakkan reformasi, atau dikenalnya dengan mengubah tatanan kehidupan lama menjadi tatanan kehidupan baru yang lebih baik lagi. Selanjutnya, berbicara mengenai sistem hukum peradilan Indonesia, beberapa kajian kasus-kasus seperti contohnya korupsi yang terjadi di Indonesia, bagaimana cara Indonesia memberantas tantangan itu. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, melawan perbuatan memperkaya diri sendiri, ataupun orang lain, ataupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebetulnya penyebab terjadinya korupsi di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh faktor internal dalam diri seseorang sendiri, dan hal tersebut tidaklah luput dari gangguan psikologi seseorang yang menginginkan kerakusan dalam hidup. Oke,
Yang merupakan poin penting dan menarik dari keseluruhan inti adalah mengapa orang memilih menjadi korup daripada jujur. Bagi sebagian orang, menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Faktor-faktor apa sajakah yang membuat orang tersebut ingin melakukan tindakan penggelapan uang? Kemungkinan faktor dari keserakahan, kebutuhan yang tidak akan pernah cukup pada diri seseorang yang tidak pernah puas akan apa yang mereka hasilkan, tekanan dan monopoli. Bahkan tindak korupsi itu tidak hanya terjadi di negara kita, melainkan di beberapa negara. Namun juga ada sedikit negara yang mematuhi peraturan negara tersebut untuk anti korupsi, karena sistem peraturan hukum yang begitu keji menyeret tersangka pada hukuman yang berat. Dari masa Orde Baru dan reformasi hingga sekarang pun, masih banyak manusia yang tetap saja melakukan tindakan korupsi, walau negaranya sudah makmur. Kemudian tugas kita perlunya untuk menerapkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, mematuhi hukum yang berlaku, dan mampu menerapkan sifat anti korupsi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang utuh. Jika ada kasus pelanggaran yang melanggar peraturan negara, sudah pasti ada hukum yang berlaku. Indonesia selalu menekankan untuk melakukan tindak anti korupsi. Namun, hal tersebut kembali pada kejujuran diri seseorang masing-masing. Bahkan dari dampak pada tindakan korupsi itu juga memiliki pengaruh besar pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi terhambat oleh tindak korupsi. Namun, usaha untuk mengembalikan pembangunan ekonomi akan berjalan dengan bantuan rakyat. Dan juga kebijakan pemerintah akan memperbaiki roda perekonomian bangsa. Sejatinya, permasalahan sosial di masyarakat pada lini kehidupan tidak pernah akan habis. Kembali pada diri masing-masing, bahwa sesuatu yang terjadi di sekitar kita dapat dijadikan pedoman yang baik, demi kesejahteraan manusia sebagai makhluk sosial. Belajar mengamati seseorang dan mengambil hikmah yang baik. Oke, terakhir sebelum penutupan, jangan pusing-pusing dulu guys dengerin penjelasan tadi. Ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari tema dan materi podcast ini sebetulnya. Kita tidak bisa saling menyalahkan kepada sesama untuk jangan melakukan tindakan anti korupsi. Karena kembali lagi pada diri sendiri, bahwa kesadaran batiniah dalam hati yang mampu mengendalikan psikologis manusia untuk berkata tidak pada korupsi. Pada penutupan akhir, ada pesan tersirat bagi kalian yang mendengar podcast ini. Mungkin harapannya dapat menjadi dorongan. Oke, langsung saja. Tuan berpantun tanda merayu. Jangan takut untuk terlihat kaku. Mari jagalah diri selalu pada korupsi yang datang merayu. Generasi putra-putri Indonesia, say no to corruption. Berikut ini adalah dampak corona yang juga mampu mempengaruhi keadaan ekonomi. Antara lainnya, oh iya teman-teman, tahu nggak sih unsur kimia dalam litosfer itu? Lapisan ini pada umumnya tersusun dari materi-materi yang berwujud padat dan senyawa kimia yang kaya akan SiO2 dan SHG. Sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat. Lalu, apa hubungannya bencana alam dengan lapisan litosfer? Litosfer membentuk lempeng-lempeng yang kaku, bergerak di atas astenosfer yang lebih cair. Arus konveksi memindahkan panas melalui zat cair atau gas, membuat lempeng-lempeng dapat bergerak, sehingga dapat menimbulkan getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Oleh sebab itu, mengapa ketika terjadi bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, ataupun tsunami, terjadi getaran yang sangat keras, teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Amin deh. Tak seorang pun menyangka bahwa COVID ini akan mengalir ke krisis ekonomi dunia. Sejumlah negara yang dulu membuka pintu balik perdagangan, sekarang pun menutup diri. Lockdown atau penguncian wilayah
mulai diterapkan. Upaya ini dilakukan untuk menekankan penyebaran COVID-19 yang menyebabkan ekonomi negara terguncang. Pemerintah sudah memberikan kepada stimulus non-fiskal untuk mendorong ekspor, antara lain penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan untuk aktivitas ekspor. Berikut beberapa bahaya dari letusan gunung berapi. Bahaya letusan gunung berapi dibagi menjadi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu yang pertama, bahaya utama atau bahaya primer. Yang kedua, bahaya ikutan atau lebih sering disebut bahaya sekunder. Lalu, litosfer itu apa sih? Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan sfera yang artinya lapisan. Dilansir dari National Geographic, litosfer adalah bagian terluar dari bumi yang padat. Litosfer meliputi bagian atas mantel dan kerak bumi, menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Litosfer sendiri lapisan bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Batuan pada litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang keempat adalah lava. Lava merupakan magma yang mencapai ke permukaan. Sifatnya liquid, cairan kental, dan bersuhu tinggi, antara 700 hingga 1200 Celcius. Karena cair, maka lava umumnya mengalir mengikuti lereng dan membakar apa saja yang dilaluinya. Yang kelima, gas racun. Gas racun muncul tidak selalu. Yang kelima, gas racun. Gas racun muncul tidak selalu didahului oleh letusan gunung berapi, sebab gas ini dapat keluar melalui rongga-rongga ataupun rekahan-rekahan yang terdapat di daerah gunung berapi. Gas utama yang biasanya muncul adalah CO2, H2S, SO2, dan CO. Di dalam bahaya utama atau primer dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu bahaya dari awan panas. Awan panas merupakan campuran material letusan antara gas dan bebatuan yang terdorong ke bawah akibat densitas yang tinggi dan merupakan adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan gunung awan yang menyusuri lereng atau sering disebut wedus gembel. Yang kedua, lontaran material terjadi ketika letusan magmatik berlangsung. Jauh lontarannya sangat tergantung dari besarnya energi letusan, bisa mencapai ratusan meter jauhnya. Yang ketiga, hujan abu lebat terjadi ketika letusan gunung api sedang berlangsung. Material yang berukuran halus, abu atau pasir halus, yang diterbangkan angin dan jatuh sebagai hujan abu, dan arahnya tergantung dari arah angin. Yang keempat, lava. Lava merupakan magma yang mencapai permukaan. Sifatnya liquid, cairan kental yang bersuhu tinggi, antara 700 sampai 100. Yang selanjutnya kita akan membahas bahaya ikutan atau sekunder. Bahaya ini terjadi setelah proses letusan berlangsung. Bila suatu gunung berapi meletus, akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas.
Pada awal musim hujan tiba, sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan. Banjir tersebut disebut lahar dingin. Untuk mengatasi dampak dan bahaya, kita ditekankan untuk belajar mempersiapkan diri. Yang pertama, persiapan dalam menghadapi letusan berapi. Yang kedua, mengenali daerah setempat yang menentukan tempat aman untuk mengungsi. Yang ketiga, membuat perencanaan penanganan bencana. Yang keempat, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan. Yang kelima, mempersiapkan kebutuhan dasar. Yang keenam, jika letusan gunung berapi terjadi, dari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Tuhan telah menciptakan segala isinya di bumi, dan tugas kita sebagai makhluk ciptaannya diberi tanggung jawab dalam menjaga. Tetapi tak semua bencana alam ada kaitannya dengan ulah manusia yang sewenang-wenangnya. Bencana gunung berapi misalnya. Nah, di sini kita bisa ambil hikmahnya untuk selalu berdoa dalam lindungannya dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh Tuhan terhadap alam ciptaannya. Semoga jadi perhatian ya buat teman-teman agar saling gotong royong, membantu korban bencana alam, dan mampu respek serta mendoakannya. Eloke kabudayan Indonesia wujuding nyata tresnaning Gusti ing nagari raya iki. Pesona Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Keberagaman antar manusianya selalu memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang tak dimiliki negara tetangga. Salah satu contohnya adalah banyaknya pulau yang tersebar luas membentangi lautan. Kebudayaan Indonesia bahkan sudah tak asing lagi didengar oleh orang luar. Pesonanya selalu menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Di antaranya orang akan jatuh hati pada kulinernya yang super lezat, seperti salah satunya sego Padang. Bahkan, sego Padang makanan khas daerah yang berasal dari Sumatera Barat ini mendapati penghargaan resmi makanan termantul nomor 1 di dunia. Berbicara mengenai budaya Indonesia, tak akan lengkap jika kamu hanya mengetahui setengah dari kebudayaan Indonesia. 1 dari 1000, 1000 dari 1 Indonesia juga memiliki banyak lagi dan lagi pesona budayanya. Budaya tersebut seperti musik tradisional daerah, kearifan lokal, budaya Jawa, dan juga makanan khas. Ngomong-ngomong berbicara tentang makanan khas, jangan ngiler dulu nggih, ada banyak macam makanan khas Indonesia. Ada empek-empek, gudeg, bubur Manado, ayam betutu, dan masih banyak lagi yang bisa disebutkan satu-satu. Apa nih makanan favorit yang kalian suka? Kalau aku sih pastinya harus yang pedes-pedes, seperti pisang goreng yang dicocol sambal. Nah, makanan tersebut nggak asing lagi di Manado. Yang biasanya pisang goreng harus dimakan tanpa apa-apa, di Manado dicocol pakai sambal. Nah, itu tadi salah satu keunikan dari makanan khas Manado. Dan tentunya masih banyak lagi. Semoga menjadi sumber referensi buat kalian yang hobi makan-makan besar ya, ataupun wisata kuliner Nusantara. Budaya tetapi juga belajar melalui seni budaya dan belajar dengan budaya. Sebagai kebanggaan seni budaya tradisional yang memiliki karakter dan ciri khas daerah, sebagai media ekspresi dan komunikasi sosial budaya bagi masyarakat daerah setempat, menjadikan dorongan untuk mencintai pada potensi musik tradisi daerah. Hal itu merupakan kekayaan budaya nasional dan Indonesia. Fungsi dari setiap kebudayaan dipakai juga dalam beberapa upacara adat, ritual, dan hiburan yang masih dipakai hingga saat ini pada budaya daerah setempat. Pada musik daerah setempat memiliki unsur nilai tersendiri, salah satunya berfungsi bagi kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut berupa nilai estetis atau umumnya pertunjukan kemasyarakatan, lalu nilai spiritual atau dipakai dalam upacara adat, dan nilai komersial atau umumnya untuk hiburan.
Kalian tahu nggak sih, budaya Jawa merupakan salah satu budaya yang juga tak kalah uniknya. Apalagi orang Jawa mengutamakan unggah-ungguh. Istilahnya itu untuk sopan santun. Unggah-ungguh budaya Jawa sangat dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, jangan berbicara waton dengan orang Jawa. Hati-hati jika salah ucap saja, kalian bisa kena kualat. Begitu mitologinya. Unggah-ungguh budaya Jawa sangat dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, jangan berbicara waton dengan orang Jawa. Hati-hati, jika salah ucap saja, kalian bisa kena kualat. Begitu mitologinya. Banyak ajaran moral dari budaya Jawa, salah satunya dari seni pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang jika disimak sangatlah asyik kawan-kawan. Karena selain jadi penonton, ternyata seni pertunjukan wayang memiliki makna yang sangat penting dalam hidup. Contohnya jika kalian mendengar cerita wayang. Dalam perspektif dunia pewayangan, cerita tersebut merupakan peperangan antara keluarga sedarah sesama terah pendiri Astina Prabu Brata, Pandawa melawan Kurawa. Sejatinya pesan dalam Batara Yuda bisa dimaknai perangnya nafsu baik atau Pandawa, nafsu buruk atau Kurawa. Padahal keduanya merupakan keluarga sedarah. Bila kalian sering mengamati kehidupan, banyak juga manusia yang bertengkar hebat memperebutkan warisan orang tua. Nah, hal itu tersebut salah satunya. Jadi, lewat budaya seni pertunjukan wayang, banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil. Kemudian, jika kalian pergi ke Pulau Jawa, pastinya kalian tertarik dengan Keraton Yogyakarta. Berkunjung ke Keraton Yogyakarta sangatlah wajib dilakukan. Di sana, kita dapat lebih mampu mengamati kebudayaan Jawa. Objek-objek yang dapat diamati menjadi saksi bisu bahwa pada zaman dahulu kala, rakyat Jawa sangat menghormati para leluhurnya. Negari Yogyakarta Hadiningrat terus berkembang sesuai dengan zaman dan raja-raja penerus dinasti Mataram Yogyakarta. Sampai saat terakhir Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menyatakan bergabung dengan NKRI. Dengan amanat 5 September 1945, di mana Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan merupakan daerah istimewa dan merupakan bagian dari NKRI. Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, tepatnya tanggal 13 Maret. Berdirinya Keraton Yogyakarta ini dipelopori oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sejak zaman dahulu kala, pakaian adat Jawa selalu dibudayakan masyarakat setempat hingga kini. Lalu, bagaimana tata cara orang zaman dahulu menggunakan pakaian adat tersebut? Yaps, lewat podcast ini dapat menambah wawasan bagi kalian. Untuk busana lelaki menggunakan penutup kepala atau belangkon. Lalu yang tersulit sebenarnya pada proses penjarikan sebab sangat rumit. Cara melilit kait jarik pada laki-laki yaitu dari arah kanan yang sudah diwiru, lebar wiru 3 jari. Lalu proses pengecekan jarik dengan tali rafia. Lalu rafia ditutup kain sindur, lalu menggunakan kamus atau sabuk pengikat. Jika sudah diselipkan keris pada bagian belakang dalam kain sindur, kemudian memakai sorjan dan terakhir menggunakan selop. Dilansir dari laman web Jogja Resmi, Mari Kondrenegoro mengumumkan bahwa dalam busana Jawa tersembunyi ajaran untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini secara harmoni yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, diri sendiri, maupun Tuhan Yang Maha Esa, kuasa pencipta segalanya. Mengenal budaya Jawa, terkhusus budaya Indonesia. Masih tahu dengan upacara adat Jawa? Upacara adat Jawa yang biasanya terus dilestarikan yaitu tingkeban atau hamil dengan kandungan usia 7 bulan. Lalu tedak sinten atau upacara adat di mana bayi yang mulai belajar jalan dimasukkan ke dalam sangkar ayam. Dan ada selamatan atau mendoakan para leluhur agar diberikan ketentraman. Akhir dari podcast ini. Yeay. Geliak-geliak tumindak sareh pakoleh. Upaya yang dilakukan perlahan tapi akhirnya tujuannya akan tercapai. Dan yang kedua, ono dino ono upo. Tiap perjuangan selalu ada hasil yang nyata. Anjay. Jangan lupa berjuang teman-teman.